kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di training Panopto Creator UII tahun 2024. Ini pertama kalinya kita untuk training onsite di UII ya. Semoga untuk dari jam 8 sampai selesai kita semoga bisa mengikuti dengan baik trainingnya, sehingga kita bisa memanfaatkan Panopto dengan lebih baik lagi. Mungkin kita bisa langsung mulai. Tolong dipersiapkan dulu saja laptopnya. Sambil menunggu untuk beberapa peserta yang menyiapkan laptop, di sini ada yang sudah pernah akses Panopto? Sudah ya? Atau yang udah pernah install aplikasinya? Belum? Oke. Lumayan cukup banyak berarti yang belum install aplikasi ya? Gak apa-apa. Nanti saya siapkan kurang lebih 30 menit untuk download sama install aplikasinya, supaya kita nanti bisa coba bareng-bareng. Untuk agenda kita hari ini, kurang lebih seperti ini agendanya, sama dengan yang ada susunan acara. Ada Panopto overview tadi yang udah dibawakan sama Pak Ignatius. Kemudian kita nanti akan gimana caranya mengakses Panopto, cara merecord, kemudian viewing videonya seperti apa, kemudian ada beberapa edit untuk menyisipkan quiz, materi-materi tambahan sebagai referensi di video pembelajaran. Kemudian ada video submission atau video assignment, analitik, kemudian ada Panopto support juga untuk membantu kendala Bapak Ibu jikalau untuk penggunaan Panopto. Dan yang terakhir Q&A. Ini kita skip aja. Ya, nanti kita udah buka semua laptopnya? Oke, kalau udah buka semua, kita akses ke Panopto dulu ya. Oke. Untuk akses ke Panopto ada dua, itu bisa langsung ke panopto.com atau bisa mobile aplikasi. Untuk sekarang kita training menggunakan desktop, kita langsung masuk ke panopto.com dulu. Silakan masuk ke panopto.com. Lalu masukkan username sama passwordnya. Kurang lebih tampilan seperti ini untuk halaman loginnya. Jika sudah, masukkan username. Beda. Yang ini beda. Oh, alah. Silakan. Ya, ya. Oh, mau langsung masuk itunya ya. panopto.ui.ac.id.
Tapi dari Panopto juga langsung bisa sebenarnya. Oh, Iya. pakai yang UI. Iya, ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan belum tahu untuk websitenya yang ui.ap.panopto.com, bisa juga sebenarnya melalui Panopto tadi, Panopto homepage-nya. Jadi bisa lewat sini atau lewat panopto.com juga. Buat main game gini gitu ya. Bisa lewat sini juga, login. Nanti masukkan ini, kurang lebih sama nanti munculnya ke UI juga. Tinggal masukkan itunya, username-nya. Berhubung saya gak punya akun di sini, jadi saya menggunakan akun saya ya. Oke, tapi ini udah bisa diakses semua? Oke, kalau sudah bisa, kita tampilannya kurang lebih sama harusnya seperti ini. Homepage untuk masing-masing account. Nah, kurang lebih seperti ini. Sama? Sama ya. Oke, untuk selanjutnya, karena udah bisa akses Panopto, kita akan coba download dulu aja aplikasinya ya. Download dulu aplikasinya. Kita masuk ke create, button create sini. Nah, di sini ada dua pilihan untuk nge-record. Ada Panopto Windows sama Panopto Capture. Kalau Panopto Windows berarti untuk diinstal di desktop. Kalau Capture dia recordnya melalui web browser. Kita masuk ke Panopto for Windows. Kalau Mac ini ada instalannya juga. Ini ada pilihannya. Ada untuk Windows sama untuk Mac. Iya, download dulu. Silakan download dulu, terus diinstal. Ada yang perlu bantuan untuk menginstalnya? Ya. Ini dia minta kayak change security and privacy preference kan. Nah terus pas diginiin mana yang dipilih?
Oh, panoptonya di Iya, betul. Oh, Ah. Quit and open. Ya. Mungkin untuk tampilannya nanti agak sedikit berbeda antara pengguna MacBook sama Windows ya. Untuk yang MacBook kemungkinan kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau yang Windows seperti ini. Ya. Soalnya udah benar ya, apa belum yang pakai Windows? Mau tahapannya gitu maksudnya? Oh ya, udah download tadi Bu? Udah. Udah diinstal. Tadi nyoba juga. Ya, langsung coba open. Oh gitu ya. Mungkin agak sedikit ini kali Bu, nge-lag kali Bu ya. Terus gimana dibuka lagi gitu atau download Atau enggak coba kalau udah diinstal langsung di pencarian aja. ini? Yang mana? Di search map di sini. Nah, terus diketik Panopto. Tadi sudah. Belum keinstal sepertinya Ibu. Oh gitu. Coba dicek downloadannya. Oh, tadi sih sudah itu ya, sempat apa saya itu segala macam itu belum ya, yang benar ya. Belum, karena belum termasuk di situ. Saya sign in dulu langsung sampai kita atau gimana? Ini udah connect internet kan? Sudah. Tidak perlu Ibu. Maaf, boleh saya ini? Oh, silakan saya. Maaf ya, maaf. Maaf Ibu. Jadi sudah sempat latihan juga di rumah tadi ya, belum Oh, ya? udah. Kayak ini apa ya, create gitu sudah. Ini benar. Berarti sepertinya belum Ibu. Oh, gitu Kita coba download lagi aja Bu ya. Nggak apa-apa. Apa ya, peserta paling muda mas saya. Sudah 61 tahun, kepengen ikut ya, jadi terus ya udah. Iya, nggak apa-apa Ibu. Apa membantu sekali sebenarnya dalam kuliah. Kita Sampai tunggu. sini ya. Nanti kita install dulu aja. Tadi nggak pede mau pakai yang MacBook kalau saya belum apa ya piawai gitu. Agak untuk yang MacBook emang agak sedikit. Pakai yang ini terus apa berarti ya kan anak muda sih mungkin. Iya, anak muda yang pakai itu. Ya, ya Allah nggak ada yang tua saya sendiri ya. Ya, udah berapa kali sama ngisi di sini? Udah dulu udah pernah ya ceritanya ya? Belum Bu, ini baru pertama kali kita. Baru pertama. Kalau online udah, cuma kalau untuk onsite baru pertama kali. Mau ini yang lain dulu mas nanti saya. Ya. Gimana yang lain ada kendala untuk installnya? Ya. MacBook. Kayaknya versinya nggak mendukung nih mas. Gimana? Ini versinya karena ini laptop MacBook lama jadi nggak bisa Nggak. install. Oh, nggak bisa install. Iya, ini nggak bisa. Nggak. Kode Apa di HP boleh kok mas? on this. Oh iya. Mendingan di ini aja, di web browser aja kalau gitu. Oh, ini beda sama yang UI.
Sama di sini nih. Di sini Bisa create nanti yang bawah. Ini nih, map. Nah, jadi itu lewat web browser. Cuma kalau misalkan mau pakai MacBook berarti bang itunya harus di-upgrade kali ya, MacBooknya gitu kan versionnya. kalau di Tapi kak sama aja di HP bisa, cuman kalau di HP terlalu nanti untuk PowerPoint-nya agak susah. Kalau di sini bisa juga, gitu. Pakai ini aja dulu ya. Ada lagi yang lain? Sudah Bu. Ini ya mas ya. Ya, diinstal dulu. Oh install dulu. Terus Maaf Ibu ini. ini ya. Di open ya mas ya. Ya, buka dulu prosesnya di next aja. Next install, mohon. Tunggu aja. Oh, oke. Jadi biar proses. Biar nggak terlalu berat penggunanya. Kalau bisa yang dibuka di Windows-nya sedikit aja Ibu. Oke ya. Filenya. Ini yes aja. Ingat saya di pernah ya laptop 1 ya udah tak install gitu. Jadi asal aja nanti. Gimana? Ada kendala? Udah bisa semua ya berarti ya? Oke. Kita tunggu satu lagi ya. Ya. Ini nanti setelah terinstall gitu sudah oke gitu ya langsung. Iya, nanti tinggal dibuka di yang webnya tadi di Open Panopto. Nah, ini udah selesai sepertinya. Sign in aja. Nah, open. Ini untuk pertama kali aja sih, harusnya sih udah. Nanti di skip aja dulu. Yang mana? Di skip aja nih. Nah, coba, ini udah akun Ibu ya? Ya. Oke. Nanti tinggal disesuaikan aja nanti. Oke, sepertinya sudah bisa semua diinstalnya. Kita langsung coba praktekkan bareng-bareng. Saya yang Windows dulu ya, untuk pengguna Mac nanti nyusul ya. Saya soalnya pakainya Windows. Untuk membuka aplikasi ini sebenarnya ada dua cara. Bisa langsung buka aplikasi dari kita akses langsung Panopto-nya, Panopto aplikasi, Panopto aplikasi seperti ini, atau bisa langsung akses dari webnya. Akses dari web seperti yang tadi, klik button create, baru Panopto for Windows, tinggal di open. Akan muncul sama seperti ini. Nah, ketika sudah membuka aplikasinya seperti ini, kita tinggal yang perlu diperhatikan untuk membuat atau merekam video pembelajaran menggunakan Panopto aplikasi. Salah satunya yang paling penting adalah folder. Kita mau menyimpan di mana? Itu kan, mau menyimpan di mana videonya ini gitu kan. Ini untuk saya simpan misalkan di my folder. Coba dari para peserta ada semua gak my foldernya? Ada semua ya? Oke. Kita basicnya di my folder dulu aja ya, sebelum nanti kita create folder-folder yang lain. Kita di my folder, kemudian untuk nama video pembelajaran tinggal diganti, disesuaikan sama video pembelajaran yang akan kita buat.
Kemudian setelah namanya disesuaikan, kita pilih primary source. Di sini ada primary source, itu ada video, audio, sama quality-nya. Kita tinggal pilih source yang masuk ke device kita. Misalkan kita adanya laptop, berarti kita pakai integrate kamera. Misalkan ada kamera eksternal kayak webcam seperti ini, itu tinggal dicolokin aja sebagai source kedua. Tapi source kedua nanti masuknya di sini, secondary source. Yang pertama primary source-nya kita pilih kameranya, silakan dicoba. Kalau sudah, kita pilih audionya juga. Kalau ada audio eksternal menggunakan mikrofon yang Bluetooth atau mikrofon yang seperti ini, Saramonic, itu bisa digunakan juga. Kita tinggal pilih, disesuaikan. Cek. Nah. Oke. Jika sudah, kita ke secondary source. Secondary source-nya kita pilih capture PowerPoint. Ini PowerPoint-nya kita capture untuk meng-capture presentasi kita. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalau ada tambahan source, kamera eksternal, dan lain sebagainya, ini bisa kita pilih. Nah, ini USB video dari kamera webcam saya ini. Oke, kita sekarang punya 3 source. Source yang pertama itu kamera utama ke dosen, kemudian PowerPoint-nya sebagai materinya, kemudian kamera yang kedua untuk ke student. Jika ini udah disesuaikan semua, kita tinggal klik record. Tapi perlu di make sure juga di sini kita klik saja nih di checkbox. Jadi kalau ini di checkbox, ketika kita klik record, ini akan otomatis muncul ke PowerPoint yang udah kita siapkan. Tapi kalau bisa PowerPoint-nya disiapkan satu aja, biar nanti dia kedetek langsung ke PowerPoint yang kita akan presentasikan. Oke, udah siap semua buat kita coba untuk recording? Oh, belum? Oke, ada yang perlu ditanyakan? Oh iya. Itu Mas. Ya, Kameranya nggak bisa dan pilihannya cuma kamera ini. nggak bisa. Pilihannya cuma non dan non sama HP True. Nggak ada integrated kameranya, nggak ada. HP Precision. Ini ada fitur kamera yang di lock. Coba buka kamera, aplikasi kamera dulu, maaf. Klik kamera, ketik kamera aja. Nah, ini kayaknya ada masalah dari kameranya. Nah, terus kenapa kok bisa bermasalah? Coba maaf, ininya di close dulu aja, nggak apa-apa. Close dulu aja. Oh iya. Ya, makasih. Oh, udah. Sudah. Ada yang perlu dibantu lagi? Ini kalau mau nampilin PPT-nya jadi di mana ya? Ini kan main display nih, main apa? Ya. Main screen. Hand screen ya. Iya, ini kan di non aja. Kalau ngeluarin PPT-nya gimana jadi? Nanti di-share di situ. Oh, coba ini. Yang secondary 2. Udah, PPT-nya udah disiapin? udah, PPT-nya udah, Ini udah tak play. nyalain. Oh, tanyain. udah ke Ntar ya. Yang Soalnya Mac ini. ya, soalnya Mac. Kita Windows dulu bentar. Oke, ini untuk pengguna Windows dulu ya. Gimana, ada kendala untuk pengguna Windows? Ya? Capture PowerPoint-nya itu nggak aktif. Nggak aktif. Harus dibuka PowerPoint-nya. Kopinya dibuka ya? Sudah. Baru muncul? Belum sih. Boleh pinjam? Oke.
Oke. Ini PowerPoint-nya udah ada ya. PowerPoint-nya udah ada. Coba kita ini dulu. PowerPoint not connected. Oke, ini kita coba close dulu aja. Ya, bisa sekarang. Nanti awalnya Capture point. kayaknya mungkin karena belum dibuka ya PowerPoint-nya, jadi Enggak juga sih, mungkin ada sedikit ngebug kali ya atau gimana. Gimana? Udah bisa ngikutin semua? Ada yang belum? Kalau sudah semua kita lanjutkan untuk ya. Kalau untuk yang sudah bisa melakukan seperti ini, silakan dicoba aja ya sambil kita jalan nunggu yang lain. Dicoba aja recording ya. Nanti kita lihat hasilnya. Gimana Pak? Sama kamera ya? Tak, seperti itu. Oke. Dilanjutin ya, Pak? Ya. Oke, dicoba aja untuk recordnya untuk yang Windows. Nanti untuk Mac kita nyusul ya. Klik record kalau sudah siap semua. Ya kan akan otomatis langsung masuk ke mode presentasi. Jadi kita tinggal langsung pembelajaran aja seperti biasa. Itu presentasi seperti biasa. Silakan dicoba. Ada masalah, Pak? Silakan dicoba ya untuk presentasinya ya. PowerPoint-nya. Jika sudah, kita stop aja. Kita stop. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ini jika mau dikasih deskripsi silakan. Optional. Kemudian kita klik done. Jika sudah selesai, kita klik done. Nanti akan terlihat upload progress ke Panopto server. Ini otomatis upload karena kita menggunakan internet. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pas nge-record itu lagi gak ada internet atau internet bermasalah, kita bisa nge-record secara offline. Nanti ketika sudah di-record akan tersimpan di internal dulu. Nah, nanti kalau misalkan ada internetnya bagus, itu bisa langsung kita upload aja. Nanti sih pilihannya upload kalau misalkan ada video yang di-record secara offline.
Yang Windows sudah. Sekarang kita masuk ke yang macOS. Yang macOS ada berapa orang yang pakai? Oh, banyak ya. Banyak yang pakai Mac ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, Pak. Sama ada foldernya yang disesuaikan, kemudian ada sessionnya, nama videonya. Kemudian yang berbeda sini ada secondary-nya, ini ada 2, beda dengan yang di apa namanya? Yang di Windows ya. Primary source-nya sama, kita bisa pilih kameranya, kemudian audionya. Di sini jangan lupa di bawah. Ya, gimana Pak? Ya. Kemudian di bawah jangan lupa ada pilihan record PowerPoint. Record PowerPoint. Atau Keynote ya, kalau ada. Kalau mau di-record Keynote-nya boleh. Tapi kalau nggak menggunakan Keynote, nggak usah dicentang. Keynote itu yang aplikasi bawaannya dari Mac kayaknya Pak. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran yang menggunakan PowerPoint, cukup yang di-record PowerPoint aja. Untuk secondary source-nya itu ada 2, silakan dipilih. Kalau misalkan ada lebih dari 1 source, itu bisa dipilih di bawahnya source-nya. Kalau nggak ketemu berarti kayaknya Bapak cuma pakai kamera webcam aja ya? Ya, boleh. Yo. Ini capture screen yang punya aplikasi Bapak. Ini berarti kalau ada 1 source lagi di sini, itu masuk. Iya, berarti Intinya nggak perlu. Iya. Menyesuaikan source aja. Ini cukup kamera Bapak sama PowerPoint. Udah. PowerPoint-nya kok nggak bisa muncul sini? Iya, kalau yang di sini nggak ada previewnya, PowerPoint-nya. Kalau yang yang di Windows ada. Oh, berarti nanti ini tetap Record. saya ini udah benar. Udah benar karena ini udah di checklist. Nanti coba di record aja Pak, Terus record. Oke, saya kalau mau presentasi piye terus? Kan nggak bisa buka slide. Langsung buka PowerPoint-nya, langsung presentasi. Oh, sebentar. Nah, kayak gini nih. Hah? Misalnya ini gitu. Iya, ini udah presentasi. Ini PowerPoint kan? Oh, bukan. Bentar, Mas. Ini ada PowerPoint-nya, Mas. Buka aja. Nah, langsung presentasi aja. Ngomong gitu. Iya, Ini langsung. udah terekam. Udah ke record. Tes. Udah ke record. Cuman ini gak ada previewnya kayak di desktop Windows. Saya lihat hasilnya seperti hasilnya di sini, stop ya. Kalau mau dicoba ini dulu Pak, PowerPoint-nya yang mode presentasi, biar ke recordnya per slide gitu. Tapi ini kalau saya ingin lihat gimana? Ini Oh. upload ini. Upload aja, boleh. Nah di sini bedanya kalau di Windows. nggak bisa preview kalau Windows hasilnya, kalau di Mac Mac. bisa. Coba ya. Mana? Kok nggak besar? Nggak ada suara ya? Mungkin suaranya kecil Pak. Iya. Nah ada berarti Pak ya. Slide presentasinya harus dibuka secara ini mode PowerPoint. Nah, nggak muncul nanti. Ya, Nanti kan bukaan. coba yang secondary source-nya. Buka ini nih, Pak. Yang satu. Nah. Coba dari awal, Pak. Ada gak? Nah, dia mengcapture, kalau yang secondary itu mengcapture tampilan main screen. Yang saya buka kelihatan. Nah, kalau mau dimatiin. Yang secondary source-nya itu coba back lagi, Bapak. Sini. Backnya mana tadi backnya? Manage online recording ya Bapak. Ke sana. Back Primary piye? Balik ke Itu. tadi udah mau Iya, buka baik kan? tadi. Gini aja. Ditutup ini, Buka lagi. terus buka lagi. Saya agak ini Pak pengguna MacBook soalnya enggak. Ini toh. Ya. Sub. Baik lagi Pak ke sini Pak.
Harusnya dihilangin. Delete coba. Ini dah. Maksudnya supaya saya kalau berjelajah itu nggak terlihat. Itu Nah, dah. ini built-in display-nya di NaN aja. Nah, jadi nggak ada tampilan main screen-nya. Jadi yang di-record cuman kamera sama PowerPoint aja. Nah, gimana caranya kalau mau buka kalau mau PowerPoint-nya ke detect? Nah, itu harus mode PowerPoint, mode presentasi biar ke detect. Coba. Maksud saya gini lah, ketika saya presentasi kadang-kadang buka yang lain. Iya, nggak ke detect sekarang. Tadi kan dipilih Iya, kan iya, source-nya. Nah, kalau ini Bapak pilih ke built-in Nah. display, itu ke detect. Semuanya yang saya buka. Betul. Kalau di bikinan kosong karena nggak ada tuh previewnya. PowerPoint saja. Betul. PowerPoint sama Tapi tetap saja saya presentasinya harus di gini. betul harus di mode mode presentasi. Berarti Pak Noto seperti hanya merekam layar ya. Betul. Yang tadi itu merekam layar. Tapi kalau misalkan Bapak punya dua kamera eksternal kayak misalkan buat webcam, misalkan satunya buat ke audiens itu kan. Nah, dicolok nanti ke detect tuh di secondary-nya. Di secondary yang tadi Pak. Secondary aplikasinya. Nah, nanti tinggal dipilih di sini atau di sini bebas. Nanti tinggal dipilih di sini kameranya ke detect apa enggak. Itu buat ke audiens. Nah, Cukup dulu. Ya. Ya. coba. Ini langsung aja tapi di mode PowerPoint ya Pak ya, di mode presentasi. Ya bisa, soalnya biar nanti ke recordnya itu per slide. Yang MacBook ya. Ini nggak bisa secondary-nya nggak bisa switch ke PPT-nya. Ya, PPT-nya kalau untuk yang MacBook itu kita manual, presentasinya manual. Berarti tampilan di sininya cuman ini aja. Ya, ini mau di-record. Ini tampilan ini tuh untuk nge-record main screen. Jadi apapun aktivitas banyak ini akan ke-record. Kalau misalkan nggak mau tinggal dipilih NaN aja. Jadi yang ke-record cuman kamera sama PowerPoint. Ini juga dikosongin aja kecuali ada external device, misalkan kamera webcam USB colok ke sini nanti akan ke-detect di sini. Misalkan nih kamera kan utama buat dosen, yang satunya buat student kan. Nah, itu bisa dipilih di sini. Gitu. Tapi kalau menurut saya built-in display jangan, karena itu main screen, takutnya ada sesuatu yang kita gak mau share malah ke-record gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk PowerPoint ini sebenarnya udah otomatis ke capture karena udah di checkbox. Nah, ini tuh tinggal mode presentasi aja. Siapin dulu mode presentasinya. Misalkan dalam mode presentasi, maaf ya. Udah kayak gini, kita masuk ke Panopto, tinggal kita record. Jika sudah, ini, nah tinggal kita jalankan presentasinya seperti itu. Misalkan udah ke-record. Misalkan sudah, kita tinggal back, stop, kita tinggal upload. Nah, hasilnya bedanya, enaknya kalau di Mac kita bisa ngelihat preview langsung. Itu. Cuman kayaknya kalau di Windows itu bisa kelihatan ya Ya, ada previewnya betul kalau di Windows. Bedanya seperti itu. Ini kalau udah nanti langsung masuk aja ke Panoptonya. Tuh lagi proses. Nanti kalau udah selesai tinggal lihat aja videonya. Seperti itu. Ya. Ya. Oke. Ibu kalau bisa ini jangan di record ya. Yang built-in display jangan dipilih. Oke, terus pilihnya apa? NaN aja. Iya, karena itu nge-capture main screen. Jadi semua aktivitas kita buka chat segala macam ke detect. Jadi lebih baik untuk source-nya ini di NaN aja. Jadi yang di record Ibu cuman kamera utama sama PowerPoint. Ini Keynote dipakai nggak? Kalau nggak pakai nggak usah di checklist. Gitu. Ini kamera sudah, audio sudah. Coba audionya dicek dulu. Ini ke detect ya Ibu? Gimana nih? Tes aja, kayaknya. Tes. Belum masuk nih audio. Tes. Capture, oke, coba. Aduh. Beta ya.
harus agak ini ya. Ini harus ada settingan ininya ya. Kita speech recognition ya, Ini kan kamera, audio. ini kan, nah ini audionya nih. Kok nggak ada? Audionya ke detect. Oh. Ini apa Bu? Itu cari di ini deh Mas. Coba. Coba Bu, soundnya Bu. Sound. Oh ya, coba Bu. Biasanya dia butuh akses, butuh di approve kayaknya ya. Mbak, tolong dong. MacBook audionya. Masnya juga nggak familiar nih sama MacBook ya Bu. Kayak biasa pakai Windows soalnya. Masih udah. ini loh, dia nggak bisa ngedetek audio. Ini mas, apa namanya? Yo, gimana? Oh itu hasil record tadi ya? Ini kan ketika kita play, Mm-mm. ini kan tadi nge-share PPT ya. Betul, Nge-share PPT udah otomatis akan langsung nampil gitu. betul, Ya. betul. Nah, untuk yang pas stop share, stop record, stop recording, ini kan kayak seakan-akan harus masuk ke anu nggak sih? Iya harus tetap harus masuk ke Panopto-nya. Buat ke aplikasi Panopto buat berhentiin stopnya. Nah, jadi kan kelihatan ada anunya ya. Iya nanti itu bisa diedit. Iya Jadi betul. harus ada Nanti kayak- bisa dihapus yang nanti. pakai gini ya. Iya masih manual. Ya, ya. Iya. Saya barusan ini nyimpen gitu Mhm. ngerekod latihan gitu. Ya. Ini masih proses ya. Betul itu masih proses. Ah, ini gunanya apa ini kalau yang set offline ini? Ini sudah jadi ya. Ya Ini tinggal gunanya apa ini? Set offline itu maksudnya apa? set offline kalau misalkan gak di-upload Mas. Oh gitu. Jadi disimpan di lokal. Cuma kalau disimpan di lokal nanti hasilnya jadi belum maksimal. Oh gitu ya. Berarti Nah, jadi tetap harus diupload. harus diupload ya. Walaupun nanti misal kurang bagus ya kita delete lagi. Nanti diedit, ada makanya nanti kita belajar buat ngedit Editnya. sebentar dong sih, cuma buat ngapus bagian yang nggak penting gitu sih. Oke. Misal ya. Kadang-kadang kan kita udah selesai nih. Ya, Nutupnya betul Pak. belakangan. Ada nanti. Paling nanti kita share PowerPoint-nya buat file PDF-nya buat belajar. Nah. Ya, Oh menghapus ini gimana? mau menghapus. Oh itu nanti kita belajar buat edit Pak. Nanti kita belajar buat edit ya. Untuk bagian-bagian yang tidak ingin kita masukkan di video pembelajaran nanti kita masuk ke menu edit ya. Untuk sekarang kita belajar record dulu aja. Saya gini, pas saya record ini nggak muncul PPT-nya. Ya, PPT-nya kalau untuk desktop, kalau untuk Mac dia gak otomatis muncul. Jadi caranya kalau untuk Mac ini kalau bisa dimatiin aja, karena ini dia capture main screen. Oh, berarti PPT-nya harus dibuka dulu. Betul, PPT-nya full screen kita buka dulu. Ini mode presentasi. Baru kita record. Karena di sini udah kita klik soalnya. Jadi Oke. ini tinggal di record. Masih proses. Oh, gitu. Ya, Kalau di Mac ada kontennya masih. Kalau di sini kan Windows kan ada nih, langsung otomatis tiba-tiba ada kontennya per slide gitu. Ya. Dulu slide-nya. karena ini mengcapture di sini. Coba kita lihat slide-nya seperti apa. Slide-nya. Oke, ini. Oh, ini kontennya itu dia. Di PowerPoint juga. Iya, di PowerPoint juga. Oh. Biasanya dia mengcapture yang. Oh, ini sama sekali nggak ada ya.
coba menggunakan PowerPoint yang lain dulu, Kak. Coba Ah. PowerPoint saya nih, saya share. Ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi untuk pengguna MacBook yang Windows? Udah? PPT, ya. Untuk penggunaan MacBook ini agak berbeda dengan desktop yang Windows. Karena kalau Windows itu ketika kita klik record, dia akan otomatis langsung masuk ke mode presentasinya. Sedangkan untuk yang MacBook, kita siapkan dulu mode presentasinya, baru kita klik record. Gitu. Karena dia gak otomatis langsung pop up masuk ke mode presentasi. Kalau untuk yang Mac. Jadi agak sedikit beda caranya. Gimana? Private-nya kalau udah di setting di my folder itu apakah langsung private di folder kita aja atau Kita aja. kita aja? Kita aja. Kecuali yang paling admin yang bisa ngelihat. Tapi kalau selama kita gak share, itu gak bisa ngelihat. Nanti kita belajar untuk share-nya. Gimana untuk yang MacBook? Ada lagi? Gak bisa. Dia ke capture tapi gak ke-detect slide-nya. Jadi kalau misalkan mode presentasi kan kita ada slide-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau modenya kita gak di full screen, mode presentasi, itu gak ke-detect slide-nya. Jadi cuma ke capture screen biasa aja. Betul. Di full screen. Untuk yang Mac, di sini kan ada secondary 1 sama secondary 2. Nah, ini digunakan kalau bisa untuk external device aja. Karena kalau kita pilih ininya source-nya built-in display, otomatis dia akan meng-capture semua aktivitas kita. Dia meng-capture main screen. Jadi lebih baik untuk privasi kita di none aja. Secondary 1, secondary 2 dibikin none. Kecuali ada eksternal kamera. Kalau ada eksternal kamera kita bisa pilih di salah satu ini. Itu. PPT untuk penggunaan MacBook seperti yang saya bilang tadi, kita mode presentasi dulu PowerPoint-nya, baru kita record. Di sini nggak ada previewnya. Beda dengan di Windows gitu. Itu udah otomatis bakal ke capture kalau di mode presentasi, karena di sini kita udah klik record PowerPoint. Yang penting sih udah klik record PowerPoint, kita buka PowerPoint-nya secara mode presentasi, otomatis dia akan ke record. Gitu. Ada kaitannya tadi lupa tidak membesarkan volume suara saat record PPT. Gimana? Tadi kan ini saya seperti ini Pak, loh kok nggak ada suaranya. Tadi lupa tak menjadi itu gimana? Oh, nanti masuk ke edit Bu kalau misalkan mau nambahkan suara. Gitu. Tapi ini Iya. Ya, pokoknya sebelum kita membuat video pembelajaran, pastikan kameranya sudah dipilih, audionya jangan lupa juga, kamera udah dipilih, audionya belum dipilih, nanti bakalan PR buat kita masukkan audionya. Itu untuk mikrofon. Gimana? Ada kendala? Kalau sudah nge-record, kita bisa lihat langsung hasilnya di previewnya. Kita bisa langsung lihat di sini view. Kalau untuk yang Windows, kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi nanti ini akan memudahkan siswa untuk memilih materi yang diinginkan. Misalkan video pembelajarannya ada 1 jam atau 30 menit, yang mana PowerPoint-nya banyak gitu kan, ada beberapa slide gitu kan. Nah, ini siswa tinggal pilih mau di mana PowerPoint-nya atau slide yang keberapa.
Dia akan otomatis menyesuaikan seperti itu. Gimana? Udah bisa semua akses seperti ini? Kalau udah, kita akan lanjutkan cara menonton video Panopto. Gimana? Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya? Lanjut ya. Waduh, kepotong lagi. Kepotong. Mas Agus. Mas Agus ada? Mas Agus? Itu kayaknya kepotong ya. Sampingnya kurang full ya. Oke. Oke, kita akses Panopto sudah, recordnya sudah. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu video viewer. Ini materinya nanti kalau misalkan ini saya akan share untuk bahan pembelajaran, ataupun nanti bisa mengunjungi Panopto Support yang lebih detail lagi gitu. Baik, kita bahas satu persatu untuk apa aja yang ada di page-nya viewer. Ini untuk student sama ya semuanya sih bisa ngeliat seperti ini kurang lebih. Disarankan untuk pengguna Panopto untuk ngelihat seperti apa di web browser ya. Karena kalau misalkan di download itu hasilnya jadi satu banding gitu kan. Enggak jadi interaktif seperti ini. Kalau satu banding otomatis cuma MP4, nanti kan kita agak susah untuk mencari materi yang mana yang kita inginkan. Oke, kita bahas dari sebelah. Di sini sebelah sini ada primary source tadi. Ini sebagai kamera utama ke dosen. Kemudian yang sebelah sini ada secondary source. Ini multi source sebenarnya. Kalau misalkan tadi untuk fakultas kedokteran dan praktikum lain sebagainya, kalau misalkan punya banyak source dari kamera, ada 2 kamera atau 3 kamera, itu bisa dimasukkan. Nanti tinggal dipilih yang mana yang mau kita fokuskan. Misalkan student mau fokusnya ke materi, tinggal dipilih slide-nya. Kalau mau fokusnya ke kamera 1, tinggal dilihat kamera 1. Kalau mau fokus ke kamera yang lain, tinggal dipilih. Gitu. Tergantung beberapa source yang kita record. Kemudian di sini ada setting, ini untuk caption, speed sama quality-nya. Ini kita bikin otomatis. Otomatis di sini kalau misalkan pas kita nonton speed internet kita itu menurun, ini akan otomatis kualitasnya turun. Kalau speed internet kita bagus, dia akan naik lagi kualitasnya. Seperti itu. Ini kecepatannya bisa di-adjust sesuai keinginan. Ini caption. Ini caption ini kalau misalkan kita membuat video presentasinya menggunakan bahasa Inggris, ini akan ke caption langsung. Untuk sekarang masih supportnya yang berbahasa Inggris. Untuk yang bahasa Indonesia kita belum support. Ini untuk kontrol volume bisa disesuaikan. Ini kalau mau mencari materi yang diinginkan lewat sini juga bisa. Untuk mempercepat sama untuk untuk ke depan sama ke belakang. Ini untuk play. Kurang lebih source secondary-nya kayak gini tampilannya. Kemudian kita masuk ke detail. Detail di sini nanti ini nama video pembelajarannya apa, kemudian siapa yang membuatnya.
Kemudian ada konten. Ini konten ini sebenarnya mengikuti ininya, slideshow-nya. Dari agenda dia ngikutin ke apa namanya ya? Judulnya. Panopto overview, dia masuk ke panopto overview. Seperti itu. Dan seterusnya sampai selesai. Caption ini tadi yang dibahas, caption. Kemudian ada discussion. Ini discussion ini diperuntukkan untuk mahasiswa sama antar mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen gitu kan. Ini bisa di all atau di private. Kalau misalkan private berarti cuman ke misalkan dosen sama mahasiswa aja yang bisa ngelihat. Mahasiswa yang lain nggak bisa ngelihat. Itu aja. Ini di all. Kemudian note, ini catatan di mana materi-materi yang penting kita bikin note biar kita bisa langsung akses ke situ. Kemudian bookmark juga kurang lebih sama, cuman bedanya nanti bookmark akan ke-detect di sini. Nanti di sini kita coba aja. Misalkan kita di materi yang ini. Ini kita bookmark di sini. Ini akan langsung otomatis masuk bookmarknya. Itu. Jadi ini penting buat student kalau misalkan video pembelajaran yang kita buat itu banyak banget gitu kan. Nah, ada salah satu video yang mau di bookmark sama siswanya. Nanti tinggal di bookmark aja video yang mana. Jadi tinggal masuk ke bookmark video mana aja yang udah disiapkan. Gitu. Silakan untuk tampilan ya. Oh, bookmark, oke. Kenapa, Pak? Ya. Oh, cara membookmarknya. Nah, ini kita masuk ke bookmark. Kemudian kita pilih mau di mana. Misalkan yang di sini. Tinggal kita bookmark, kita ketik aja apa aja gitu sesuai yang kita mau. Misalkan nih materi yang perlu dibahas atau apa gitu kan. Nanti kita masuk ke ya tinggal enter aja. Nanti kita masuk ke tampilan home-nya homepage-nya dari akun kita. Nanti kita di sini ada home, my folder, kemudian di sini ada bookmark. Nah, kita tinggal pilih bookmark, nanti akan masuk. Itu. Itu kalau nanti untuk di-share berarti di-share yang di bookmark ini aja. Gimana? Kalau misalnya mau share ke mahasiswa itu yang di-share yang di bookmark ini saja atau semuanya? Semuanya. Hanya nanti dia akan menangkap ada yang di bookmark itu yang penting satu. Ya, di bookmark atau dibikin note juga bisa sama sini. Misalkan Bapak mau bikin note gitu kan, mau bikin note di menit keberapa. Note itu akan lebih spesifik juga. Misalkan di detik 37 kita bikin atau misalkan nanya. Biasa misalnya nanya ini note ya, harus ditonton. Ini akan ke simpan. Cuman untuk bedanya kalau untuk note itu gak masuk ke sini ya. Gak ada pilihan untuk melihat note itu. Cuman ketika kita close, kemudian kita mau nonton videonya, ini ketika kita udah bikin beberapa note, kita bisa langsung masuk ke catatan yang udah kita siapkan. Misalkan sekarang kita lagi di menit pertama,
Terus ini note-nya itu ada di menit ke 40. Kita tinggal bisa langsung klik, akan langsung masuk ke menit dan detik note yang udah kita siapkan. Seperti itu. Iya, bebas. Ini kan pribadi sih. Kita mau bikinnya apa gitu. Misalkan ini yang harus kita review ulang atau yang harus didiskusiin lagi sama dosen segala macam gitu kan. Bebas. Termasuk bookmark yang di sini juga ini bisa langsung masuk sesuai sama yang kita tentukan di detik keberapa, di menit keberapa. Gitu. Silakan dicoba untuk beberapa fiturnya. Kalau ada yang mau dibantu, saya datang. Ya. Yang mana? Private. Betul. Jadi semua yang kita record videonya itu ada di akun kita aja. Yang bisa ngeliat cuma admin sebenarnya. Karena admin bisa akses semua akun, otomatis dia masuk ke semua. Gitu. Ya, kalau nanti kita belajar untuk share-nya. Nanti kita belajar untuk share-nya. Kita mau nge-share ke siapa? Nanti kita masuk. Ini kita pelajari dulu untuk penggunaan viewer Panopto-nya. Sama misalkan satu fitur itu inside video search. Kalau misalkan mahasiswa ingin mencari materi yang diinginkan, tapi dengan menggunakan keyword. Misalkan kita di sini search Panopto. Nanti akan muncul keywordnya di menit keberapa, di detik keberapa dia akan muncul. Jadi mahasiswa tinggal nyari, misalkan saya mau nyarinya, oh ini yang saya cari. Nanti tinggal klik, otomatis masuk ke menit yang ada. Nah ini ada yang ini mengcaption yang kita ucapkan sama mengcaption yang ada di materi PowerPoint-nya. Gitu. Silakan dicoba-coba. Ini ada 2. Kalau sudah paham untuk penggunaan viewernya, kita akan coba edit. Atau mungkin share dulu bagaimana? Share dulu kali ya? Share dulu ya. Gimana mau kita lanjut ke share? Share ya. Kita coba lanjut ke share. Ini di atas ada pilihan ya, ada beberapa pilihan. Untuk viewer bedanya itu dia nggak ada ini, nggak ada edit, nggak ada share, nggak ada setting gitu kan. Viewer, kita coba lihat viewer dulu ya. Nah, ini soal tampilan untuk ini kita buka dulu. Panopto.
Oke, kita mulai belajar share ya. Nah, di sini kita klik icon yang seperti ini, sampingnya icon gear untuk setting. Kita klik share. Nanti akan muncul pop-up. Nah, di sini kita share-nya ada dua pilihan. Ada yang langsung kita akses ke akunnya. Atau misalkan mau akses, kalau kita udah bikin grouping misalkan kelas gitu kan. Grup tuh misalkan ada gini, grup ini. Grup Intersys Training misalkan di isinya ada beberapa member gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ada grup, kita langsung ke mahasiswanya. Itu ya. Untuk buat grup nanti kita bahas setelah ini ya. Nanti untuk buat grup cukup simple, cuman agak lumayan sedikit ini juga karena kita harus mengetik manual. Kecuali kita terintegrasi dengan Moodle yang course-nya itu udah sesuai sama Moodle. Karena si Panopto itu ngikutin Moodle. Misalkan ibu ngajarnya di fakultas MIPA, otomatis semua course-nya itu ngikutin. Jadi nggak perlu di-share lagi. Apapun yang ibu bikin di video pembelajaran itu akan dilihat sama mahasiswa yang mengikuti pelajarannya. Tapi karena ini kita basic-nya itu di Panopto langsung, nggak lewat Moodle, otomatis kita harus manual membuat grup-grup kelasnya. Itu. Ini untuk share, silakan dicoba mau di-share ke siapa. Ketikkan aja namanya, nama akunnya apa, nanti akan ke-detect siapa aja. Kemudian kita di sini bisa pilih yang kita share itu sebagai apa? Sebagai viewer. Kemudian di sini kita tinggal kasih pesannya, misalkan ke siswa, tolong ditonton. Kalau sudah, kita tinggal send. Oke. Sudah bisa ngikutin? Kalau sudah, kita tinggal send. Nanti akan masuk notifikasi ke email yang kita tuju. Ini saya ngirim ke email saya, ke Gmail misalkan. Nanti di email saya ada notifikasi seperti ini. Nanti akan muncul. Tinggal kita ini ada tadi ada ada description-nya. Tinggal kita play. Tapi ini untuk siswa ya, karena kita ngirimnya ke siswa. Kita play. Atau sesama dosen juga boleh, kalau emang mau di-share materi pembelajarannya, seperti itu. Nah, ini siswa akan langsung otomatis bisa menonton. Dan tampilan siswa kurang lebih sama, cuman yang membedakan itu di sini siswa gak bisa edit, gak bisa untuk setting segala macam. Tampilannya kurang lebih sama. Yang membedakan gak bisa ngedit aja gitu. Kalau mau dicoba antar sesama dosen silakan, biar bisa dicek satu sama lain, ngeceknya untuk share-nya. Ya, viewer aja. Atau misalkan mau di-share ke public,
ke yang nggak punya akun Panopto juga bisa. Kita tapi nggak di sini. Kita ini yang satu grup aja, satu universitas aja. Cuman kalau yang di sini kita bisa share ke publik. Di sini ada pilihannya siapa yang mau kita share, itu kan. Kita misalkan pilih publik. Nanti kita klik copy linknya, kita share. Walaupun dia gak punya akun Panopto, dia bisa ngelihat. Itu. Tapi kalau untuk internal pakai ini aja gak apa-apa. Dan di sini juga ada pilihannya siapa yang bisa ngelihat. Nah tadi untuk semua video yang kita lihat, kalau kita pilihannya ini organisasi, ini bisa ngelihat semua. Kalau misalkan kita pilihannya ini, nah ini semua kreator tuh bisa ngelihat. Kalau pilihannya itu yang organisasi, karena masih satu organisasi, satu account gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pilihnya itu yang atas, ini cuman kita aja. Dan beberapa orang yang kita share melalui ini. Itu. Kalau mau di-share satu kelas, ya kalau di-share satu kelas nanti kita bikin dulu groupingnya, grouping kelasnya. Ini, oh yang ini, kita lihat ini ya. Ini pakai link, jadi organisasi, misalkan satu organisasi, satu lingkup dosen. Bisa ngelihat cuma harus pakai link. Jadi ini kita copy linknya, kita kasih ke dosen. Tapi dosen itu punya akunnya, akun yang sama, itu bisa ngelihat. Itu. Kalau yang di bawahnya itu semua dosen yang satu organisasi itu bisa ngelihat video yang kita buat. Kalau pakai yang ini. Bedanya yang organisasi atas sama yang bawah apa? Misalkan linknya yang atas itu di-share. Kalau dia masih satu organisasi itu bisa lihat. Kalau bukan organisasi nggak bisa lihat. Kalau untuk yang di luar organisasi kita pakai yang ini public. Tapi kalau masih satu organisasi kita pakai yang ini nggak bisa ngelihat sebenarnya kecuali kita kasih linknya. Kita copy linknya, kita kasih ke dosen yang kita tuju gitu. Itu bisa dilihat. Tapi kalau misalkan kita pilihnya itu yang bawah, yang organisasi aja, itu semua dosen bisa ngelihat video yang kita buat. Satu UI, karena satu account. Itu. Jadi makanya kemudian kita disarankan untuk pakai yang atas aja, kalau mau lebih privacy. Tapi emang default itu sebenarnya defaultnya itu yang atas. Default itu yang atas. Iya, defaultnya itu yang itu. Coba aja dicek yang video tadi kita buat, defaultnya pasti masuk ke atas. Ya? Harusnya sih masuk ke nggak spam ya? Masuk di spam ya? Itu dikirimnya ke email sendiri atau gimana? Ke orang lain. Oh, masuknya ke spam itu ya? Nggak ke utamanya? Kayaknya itu ada settingan untuk ininya kali ya, karena di detect kayaknya email dari Panopto itu masuknya ke spam. Ada banyak cara sebenarnya. Ini salah satu untuk share ya. Salah satu share-nya seperti itu. Direct langsung ke email. Tapi kalau misalkan mau share-nya itu pakai link juga nggak apa-apa. Misalkan mau share-nya pakai link tadi, kita kan biasanya mungkin untuk yang sekarang tuh ada grup kelas di WhatsApp. Itu tinggal kita copy, tinggal kasih kita linknya di di WhatsApp grup gitu kan. Nanti mahasiswa bisa langsung akses itu.
Yang penting di sini harus dipilih aja, dikasih akses buat nonton. Kalau nggak dikasih akses, walaupun dikasih linknya nggak bakal bisa nonton sih itu. Karena nanti masih settingannya masih yang paling atas. Ya. Di mana itu? My folder. Mm-mm. Saya hapus itu kemana ya? Sampahnya di mana? My folder. Kalau dihapus, masuknya kemana? Kita lihat. Oh, ini dia. Coba cek dulu, Pak. Ada. Ya, di restore ya. Ada maksimal ini. Ya. Gimana? Satu video, satu kreator. Iya. Misalkan mau bikin video satu. Paling nanti kita sharing aja hasil videonya. Itu. Karena yang masuk ke aplikasinya cuma satu kan di sini. Ini bisa dilihat di sini kita ada paling atas itu akun kita. Nah, ini mengikat ke akun kita ya. Ke akun masing-masing. Jadi kalau misalkan mau kolaborasi ya pilih salah satu aja. Nanti paling di-share aja. Gitu. Untuk yang share, ada yang perlu ditanyakan? Ini lumayan makan waktu lama untuk edit soalnya. Walaupun gak banyak, cuman lumayan. Sebelum kita masuk ke sana, silakan ada yang mau tanyakan atau mau istirahat dulu sebentar atau gimana? Beberapa menit, boleh silakan sambil saya nunggu. Iya, boleh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, sudah makan semoga nggak ngantuk. Masih ada 2 materi lagi. Ini student video submission. Istilahnya nggak tahu, mungkin masing-masing kampus atau karena kita awam kita hanya ngikutin dari orang tua namanya. Video submission biasanya disebut penugasan mahasiswa. Nanti membuat folder, kemudian dari folder itu bisa mahasiswa membuat video dari menggunakan folder. Satu lagi nanti statistik, Analitik ya. Analitik yang nanti materi yang terakhir adalah analitik. Nggak terlalu berat sih, karena analitik hanya melihat statistik data-data aja. Bagaimana sejauh ini Bapak Ibu masih ada yang bingung? Nanti kalau masih ada yang kurang bisa dilanjut via email atau apa atau Zoom, bisa juga nanti dilanjutkan dari timnya Mbak Rini untuk kedepannya untuk supportnya. Kemudian saya di sini juga membawa beberapa kamera alternatif yang bisa digunakan untuk record di kelas atau dimanapun penempatannya bisa, jadi bisa memanfaatkan existing yang ada di tempat Bapak Ibu atau mau invest kamera PTZ seperti yang kita bawa ini yang bisa tracking, mengikuti pergerakan dosen dan seterusnya ada beberapa model. Jadi untuk hardware ini masih banyak opsi-opsi pilihannya. Silakan bisa dilanjut. Ya. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, sebelum masuk ke materi yang video submission atau video assignment,
Kalau mau ada yang tanyakan silahkan. Dari mulai tadi kita membuat video, mengedit, menonton video dari Panopto. Kalau mau ada yang tanyakan silahkan sebelum kita masuk ke video submission. Gitu. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut karena waktu kita cuma 1 jam ya. Sampai jam 2 kan ya Mbak? Ya, karena waktu kita 1 jam. Kita akan langsung praktekkan saja video submission. Oke, kita praktekkan langsung. Laptopnya sudah siap? Oke, kalau udah siap kita buka masing-masing. Masuk ke my folder ya. Ini folder pribadi account kita. Masing-masing dosen punya my folder. Nah ini sekalian saya mau kasih tahu cara membuat folder. Karena tadi kita belum membuat folder ya untuk membuat video merekam video, kita langsung di my folder aja di luar. Nanti kalau di luar hasilnya seperti ini, nggak dimasukkan ke folder. Nah untuk membuat folder itu kita hanya klik di sini tulisannya add folder, langsung kita kasih nama. Langsung kita kasihkan nama, misalkan foldernya misalkan materi pembelajaran apa gitu kan, langsung diketik aja. Kita misalkan tinggal di enter, setelah itu jadi folder. Nah untuk membuat video assignment atau video submission, kita buatkan dulu foldernya yang mana nanti kita memberikan akses khusus ke folder ini aja untuk mahasiswa membuat videonya. Nanti mahasiswa gak bisa mengakses ke folder lain, hanya folder yang kita assignment aja. Setelah kita pilih, kita bisa langsung masukkan, sebelah sini ada settingan, sampingnya statistik, ini ada tanda titik 3 vertikal. Kita klik, nanti akan ada beberapa pilihan. Ini rename untuk merename nama folder ya. Misalkan mau diganti nama foldernya, kita klik rename, diganti nama folder gitu. Kemudian ada share, ada move. Ini move kayaknya gak tahu di Bapak Ibu ada apa enggak. Soalnya saya admin jadi saya bisa lihat semua. Ada move juga, oke. Kemudian statistik, setting, kita masuk ke setting untuk mengaktifkan folder ini bisa diakses sama mahasiswa. Ya, setting, terus nanti masuk ke bagian overview sini. Di sini ada assignment folder. Nah, kita tinggal create. Kita create. Sudah jadi assignment foldernya. Ini folder yang dikhususkan untuk bisa diakses sama siswa. Seperti itu. Ya, yang dikasih link yang nanti kita tagin itu nanti mahasiswa bisa upload videonya di sini. Gitu. Kalau sudah di create, kita tinggal share. Jadi share folder ini bisa diakses sama siapa aja. Kurang lebih ini share-nya sama kayak tadi, cuman bedanya ini share untuk mahasiswa bisa bisa mengupload video ke folder ini. Kalau tadi kita share video, kalau ini kita share folder. Share foldernya. Nah, ini kita di sini ini mohon maaf kayaknya nggak bisa pakai link. Karena nanti kita di sini ada pilihannya untuk siswa ini bisa ngapain di folder ini. Kita change di sini. Nanti kita pilih. Kurang lebih sama kayak yang share video. Nah, di sini bedanya kalau tadi viewer doang sama viewer with link, kalau di sini ini banyak pilihannya.
karena ini memberikan akses ke folder yang kita buat. Nah ini karena kita mau menugaskan siswa untuk merekam praktikumnya, untuk merekam tugasnya dalam sebuah video, otomatis kita buat siswa ini sebagai kreator. Otomatis siswa ini bisa membuat video atau mengupload video tugas ke dalam folder ini. Ini bisa lewat email atau bisa kita copy linknya. Tapi yang pasti ini harus dibuat dulu kreator sebagai kreator, karena nanti dia gak bisa akses buat uploadnya. Oke, kalau sudah kita tinggal save. Kemudian kebetulan karena saya punya 2 account, saya bisa langsung praktekkan. Mungkin Bapak Ibu dilihat saja ya, karena Bapak Ibu aksesnya akunnya cuma 1. Gimana? Oke, dari awal ya. Kita hapus-hapusin dulu ya foldernya. Tadi saya ada beberapa yang udah bikin. Saya hapusin dulu Pak, biar pada hilang semua. Ini saya hapus saja semua. Nih untuk yang baru datang tadi belum sempat ya untuk menambahkan add folder ya Pak. Nah ini untuk menambahkan informasi aja. Tadi yang kita bikin video pertama yang kita record itu akan masuk otomatis ke my folder kita. Ini folder pribadi kita yang cuma bisa diakses sama kita aja. Itu. Nah ini videonya tadi karena kita belum bikin folder, otomatis kita masuk ke my folder, dan ini di luar biasanya seperti ini. Nah kalau untuk menambahkan folder kita tinggal klik add folder, kita ketik namanya, misalkan mau folder pembelajaran A, B, C, D dan seterusnya, tinggal di enter. Itu. Nah kalau sudah bikin foldernya, terus kita mau bikin folder untuk penugasan, kita bikin folder penugasannya, misalkan tugas video apa. Nanti kita masuk ke foldernya. Setelah masuk, baru masuk ke settingan. Dari settingan kita pilih oke. Minimal sudah bikin folder aja dulu ya. Folder udah bikin, kita masuk ke dalam foldernya. Kemudian di sebelah statistik di sini ada more action, ada rename buat ngerubah nama folder, ada share, ada move, kemudian ada statistik sama setting. Nah, di sini kita masuk ke setting. Masuk ke setting. Di bagian overview paling awal itu ada assignment folder. Nah, kita tinggal klik create. Kalau ini karena saya udah jadi gak ada button create-nya. Coba kita close. Biar bikin baru nih. Kurang lebih sama ya. Create assignment folder. Kita klik. Kalau ini sudah dibikin, baru kita masukkan ke share. Di bawahnya overview. Perlu diulang? Oke. Buat folder penugasannya dulu. Nah, setelah bikin folder penugasan, ini kita akan bikin folder penugasan. Kemudian kita masuk ke foldernya, kita klik foldernya, otomatis masih kosong kan. Nah, ini kita baru masuk ke settingan. Settingannya ada di pojok kanan atas, sebelahnya statistik. Kita masuk ke settings. Masuk ke settings. Nah, di sini kita harusnya ada create assignment di sini. Kalau udah di create, tulisannya seperti ini, nggak ada tulisan create-nya lagi. Oke, kalau sudah, kita tinggal share. Ya, siapa aja yang mau kita, misalkan ada 1-2 mahasiswa yang kita tugaskan untuk upload videonya ke folder ini. Itu.
Betul, yang viewer di sini misalkan ini saya hapus dulu. Ini misalkan satu mahasiswa atau dua, nih kita ganti viewer kreator, karena kalau viewer dia cuma bisa menonton aja. Itu teja viewer itu maksudnya mahasiswa yang kita tuju. Betul, mahasiswa ini student. Harus dengan nomor apa? Ya, kalau di UI tadi harus pakai nick ya. Ya, itu pakai nick. Kalaupun nggak pakai, ya ini mau gak mau Pak harus di add sih. Kalau yang tadi kan bisa langsung kita copy link ya. Kalau yang ini kita harus dikasih akses sebagai kreator dulu. Harus kita masukkan NIM-nya dia. Kalau NIM saya kurang tahu nih Pak. Mas Agus gimana? Antara NIM atau nick kali ya? Karena beda-beda sih Pak. Harusnya sih kalau saya di sini kebetulan saya masukin nama aja dia langsung ke detect gitu kan ya. Langsung ke detect. Mungkin kalau untuk yang di UI itu harus pakai NIM atau nick gitu ya. Intinya kita harus meng-tag dulu siapa yang mau kita tuju gitu kan. Kemudian kita kasih aksesnya sebagai viewer atau kreator. Nah, kita kasih akses sebagai kreator supaya mahasiswa bisa upload videonya ke folder tersebut. Ini pilihannya sama kayak tadi, bisa notifikasi bisa kirim ke email atau misalnya kita copy linknya gitu. Setelah sudah, kita tinggal save. Nah, apa nih? Kita hapus dulu ini, kebanyakan sepertinya. Ini delete. Kita share. Bukan yang sini. Sorry. Sini ya. Ini juga sama. Di sini aja biar kelihatannya. Setting dulu. Ya bebas ya, mau langsung share atau mau dari settingan sama aja. Kita masukkan mahasiswanya siapa. Kasih kreator. Kita save. Nah, ini udah sebagai kreator. Nah, nanti mahasiswa, di bagian mahasiswa nanti akan muncul tombol kreatornya. Ini di bagian mahasiswa akan muncul tombol kreator seperti ini. Nah, nanti mahasiswa setelah bisa dikasih akses, nanti bisa mengupload ke folder tersebut. Misalkan saya sebagai mahasiswa mau mengirim hasil videonya, masuk, kemudian mau nge-record juga boleh, mahasiswa mau dari upload video juga boleh. Misalkan mahasiswa saya mau nge-record sendiri aja pakai kamera HP saya gitu kan, nanti tinggal di-upload aja di Panopto-nya, jadi nggak perlu nge-record pakai Panopto. Tapi kalau misalkan mau nge-record mau pakai aplikasi kayak tadi juga boleh, jadi dikasih akses semuanya. Nah, misalkan upload media gitu kan. Nah, upload media ini bisa kita drag atau kita pilih di internal ya. Misalkan kita masukkan, ini saya sebagai mahasiswa saya mau masukkan video presentasi saya. Misalkan ini kita klik, nanti akan masuk videonya. Setelah selesai, ini di bagian mahasiswa ya Pak ya. Oke. Aduh, lupa tadi, belum kita pilih uploadnya di mana ini. Oh, udah langsung masuk ke sini. Udah langsung masuk ke tapi kalau misalkan banyak gitu kan tugasnya, katanya kebetulan cuma satu folder. Kalau tugas foldernya ada lebih dari satu, otomatis kita harus milih dulu mahasiswanya. Seperti itu. Oke, nanti tinggal dicek sama dosen. Sudah ada yang mengirimkan atau belum? Ini udah masuk gitu ya. Jadi
ini akan langsung masuk ke foldernya. Nah, ini harusnya assignment. Gimana Pak? Tahu Pak. Kita cek. Di sini ada ownernya. Berarti owner ini siapa yang upload ya Pak? Siapa yang upload, siapa yang membuat video atau yang record video. Misalkan siswa A, siswa B, siswa C gitu kan. Ini di sini kita bisa lihat siapa yang buat. Seperti itu Pak. Nah, ini kurang lebih seperti ini kalau untuk video assignment. Ada yang mau ditanyakan untuk video assignment? Mungkin Bapak Ibu gak bisa nyoba ya, karena gak bisa langsung. Kalau saya kebetulan ada 2 akun, yang satunya viewer, yang satunya kreator, jadi saya bisa langsung nyoba. Kalau untuk Bapak Ibu mungkin kalau mau nyoba nanti sama mahasiswa untuk dicoba folder assignment-nya. Tapi untuk cara-caranya kurang lebih seperti tadi. Misalkan mau bikin tugas folder lagi, tinggal kita masukkan foldernya tugas 2 misalkan gitu. Tugas 2. Terus kita masuk lagi setting, kemudian kita create assignment lagi, kasih share lagi ke mahasiswa yang dituju. Kasih akses sebagai kreator. Oke, kalau sudah nanti mahasiswa tinggal milih mau di tugas mana dia upload videonya. Kan ini pilih di mana? Oke, kita harus ini dulu. Tugas 2, kita masuk tugas 2, kita add folder, kita masukkan videonya. Udah, kita tinggal sebagai dosen kita tinggal cek di folder assignment-nya. Ini udah masuk gitu. Kurang lebih seperti itu untuk video assignment penugasan yang bisa diupload ke Panopto. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau sudah cukup paham, kita akan masuk ke folder analitik atau statistik. Bisa kita lanjutkan ke statistik. Oke, kita lanjut ya ke statistik. Statistik ini ada 2, ada statistik folder sama statistik video. Kalau mau kita cek statistik folder, kita langsung ke my folder saja. Kemudian bagian atas kanan itu ada tulisan statistik atau stat. Kita klik saja statistiknya, nanti akan muncul tampilan statistik page.
kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa lihat kita mau di custom mau berapa hari, kita ngelihat statistiknya misalkan 30 hari. Di sini kita bisa lihat ada views, kemudian ada unique viewers sama minute delivery. Untuk views itu menandakan berapa kali ditonton videonya. Kemudian untuk unique viewers itu berapa banyak yang nonton. Jadi misalkan ada dua mahasiswa yang nonton tapi dia berkali-kali nonton gitu. Yang satu mahasiswa 2 kali, yang satu mahasiswa 3 kali. Gitu. Ini akan kelihatan. Kemudian ini seberapa banyak delivery minitnya gitu. Apakah 100% atau cuma 50% karena dilengkap gitu kan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat berapa persen penggunaan foldernya. Dalam satu folder ini ada berapa persen gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat video-video yang udah berapa kali ditonton. Ini ada video A, B, C, D gitu, misalkan yang video A ini ditonton 8 kali. Tapi minute delivery cuma 3,6. Kemudian video durasinya 8 menit, harusnya 8 menit gitu kan. Yang nonton cuma 2 orang gitu kan. Kemudian ini foldernya di mana dan kreatornya siapa gitu. Kita misalkan see all, ini banyak. Gimana Pak? 2 orang yang nonton tapi berkali-kali tetap dipilih 2. Iya. Dua orang Pak, tar dulu Pak, kita lihat dulu Pak. Ini harusnya 1 orang, harusnya 2 orang yang nonton. Karena kalau ini kan statistik folder. Nah, kalau kita mau ngelihat statistik videonya, misalkan kita mau ngelihat yang ini, kita klik yang ini, nanti kita akan lihat siapa yang nonton. Yang nonton 2 orang, itu saya sama Pak Ignatius. Jadi unique viewersnya itu ada 2 orang. Itu. Nah, masing-masing ini saya nonton 7 kali, Pak Ignas sekali. Gitu. Mulai deliverynya berapa lama? Saya 3,4 menit, Pak Ignas cuma 0,2 gitu kan. Kemudian saya sudah 100% nonton karena gak di skip. Terus Pak Ignas karena di skip itu cuma 26%. Dari misalkan videonya durasi 5 menit, Pak Ignas di skip gitu kan, ke loncat-loncat lah. Akhirnya dia nggak full 100% nontonnya. Seperti itu. Kemudian jika ada yang note sama komen, ini akan muncul juga di videonya. Misalkan tadi yang kita buat itu videonya kan ada note-nya ya. Nah, seperti ini. Ini video yang tadi kita buat, ini ada note-nya 1 di detik 0,35, di 35 detik gitu ada munculnya note-nya. Misalkan ada 1 atau 2 note-nya, nanti akan muncul, komen pun nanti akan muncul gitu kan di sini. Misalkan tadi videonya, mana video kita ya, kita discussion, kita komen ya. Oke, coba kita lihat di statistiknya. Kita lihat di statistik, ada yang komen di detik 55 gitu. Ini untuk views statistik video. Kalau komennya nggak kelihatan, cuman ngasih tahu aja kalau di video ini ada yang komen sama ada yang not. Hah? Ngelihatnya kita ke videonya. Di videonya nanti kan kita akan ngelihat. Nanti di videonya di sini kita akan lihat semua siapa aja yang komen, berapa banyak yang komen, gitu. Termasuk yang di note-nya. Karena sebagai kreator kita bisa ngelihat semua. Kecuali sebagai viewer, sebagai student,
itu cuman bisa kalau misalkan discussionnya itu dibikin all mungkin bisa lihat semua, tapi kalau komennya itu dibikinnya private cuman antara dosen sama siswanya saja itu. Kalau di siswa lain nggak bisa ngelihat, kurang lebih seperti itu, termasuk bookmark juga. Nah itu kurang lebih untuk statistik. Ini bisa di download filenya, bisa masuk ke Excel sheet.